Pemirsa, bagi Anda yang pemalu tetapi memiliki bakat humor, mengapa Anda tidak mencoba seperti Robby Tumewu yang berhasil menghilangkan sifat pemalunya? Ya akhirnya belajar dari VCD, dari Laserdisc, ngelihat komedian-komedian luar, ngelihat, ya misalnya Whoopi Goldberg atau sampai Eddie Murphy segala macam, gua belajar dari situ. Rasa malu Robby Tumewu suatu saat pernah diuji ketika ada seseorang menawarinya uang $300. Ada klien gue ini udah zaman Krismon, ada klien. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Ozi Syahputra yang keahlian utamanya ternyata sebagai juru rias. Setelah itu ada pula Robby Tumewu yang dirinya menjadi seperti sekarang ini setelah berhasil menyingkirkan rasa malunya. Dan ada pula dua sajian musik masing-masing dari David dan Nicky Astria yang meluncurkan album terbaru. Pemirsa, tidak usah saya banyak bicara. Inilah kabar pertama untuk Anda di sore ini. Pemirsa, sebuah kabar dari Ozi Saputra. Bintang sinetron Si Manis ini kami jumpai berada di sebuah pusat penjualan produk kosmetika. Terlihat ia sedang menjawab pertanyaan dari para pengunjung. Jadi sebelum main sinetron, sebelum nyanyi, itu memang udah jadi penata rias. Itulah satu dari banyak pekerjaan si Gundul Ozi sekarang. Kemampuannya dalam bidang tata rias dimanfaatkan untuk promosi sebuah produk lipstik baru. Itu kalau setiap launching produk, kita di training dulu sebelumnya. Ya trainingnya bisa di Singapura, bisa di London, bisa di Paris, bisa di Malaysia, di Hong Kong, ya di mana aja gitu. Nah, Enak sekali Ozi Syahputra. Selain tambah ilmu, juga bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Makanya ia bersedia menyambar pekerjaan ini. Sebagai konsultan tata rias, tugasnya adalah memberi nasihat lipstik warna apa yang cocok dipakai untuk bibir orang per orang. jadi nggak setiap orang sama gitu pemakaian warna. Pemirsa, pastilah tak banyak konsultan kecantikan berkepala gundul seperti Ozi. Oji itu is gundul, gundul is Oji gitu. Jadi ini udah memang memang trademark gue dan Jadi memang tak ada niatnya untuk menubuhkan rambut. gue tetap kekeh begindang aja nggak apa-apa. Berapa hari sekali sih ya 2 hari sekali. potong? Ya, bukan dipotong, dicukur. Dalam popularitasnya, Ozi Syahputra lebih dikenal sebagai pemain sinetron dan juga sebagai penyanyi. Tetapi dalam kemahiran, tata rias adalah bidang yang sangat ia banggakan. Maksudnya gini ya, kalau soal acting aku bolehlah nggak banyak ngomong gitu. Atau masalah masalah nyanyi, aku juga nggak berani banyak ngomong karena ya terus terang ya, untuk masalah acting itu dunia baru bagiku. Terus kayak dunia nyanyi juga penyanyi yang lebih bagus pun banyak. Tapi kalau misalnya untuk dunia riak, ya silakan deh ngomong. Aku juga berani gitu loh. Diam-diam mata pencariannya sebagai penata rias tak henti dilakukannya. Waktu main sinetron, waktu mainnya tetap juga ngeres pengantin. Jadi misal malam nih syuting, atau apalagi syuting Si Manis kan malam, pulangnya pagi. Jangan salah, gue ngobjek lagi gitu, lari sebentar ke siapa yang kawinan gitu. Cet 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 cet. Pulang baru tidur gitu. Sambil menyelam minum bir loh. Sedangkan untuk pekerjaan di sinetron, Ozi Saputra saat ini sudah sampai pada titik yang merisaukannya. Karena dari dulu ia hanya main peran-peran yang itu-itu saja. Gue agak kecil hati karena belum banyak produser yang masih ngelirik gue. Tapi tetap gue tuh disodorin yang ya seperti film horor, sinetron horor atau nggak jauh dari komedian. Makanya ini sekarang gue ngerengek, terus terang gue ngerengek sama produser gue sendiri. Gue bilang gue bikinin dong cerita buat gue. Akhirnya, Ozi akan main sebagai pendekar dalam sebuah sinetron silat. Nah, spesial cerita buat gue. Itu ada cerita dari Jair, judulnya Si Tolol. Nah itu ntar gue jadi jadi pendekar tolol. Di situ jadi karakter gue berubah. Gue walaupun tolol, tapi gue tuh sakti gitu loh. Tapi mana cocok Ozi yang keperempuanan ini jadi pendekar. Ya disangsikan lah kejantanannya. Enggak, gue sih kalau dulu-dulu waktu gue mula-mula jadi main sinetron gini, jadi artis atau apa, ya gue shock juga. Tapi lama-lama memang udah biasa sih ya. Jadi ya anjing menggonggong, kita menggonggong juga. Pemirsa, mengapa Anda harus malu kalau tampil di depan orang banyak? Tapi Robby Tumewu dulunya juga begitu. Sebagai perancang busana, dia lebih banyak bekerja di belakang meja. Hingga suatu saat dia harus tampil di depan orang banyak dan sejak itulah dia tidak malu lagi. Itu kita kalau ada duit dilambe-lambein di sini kita bisa konyol. Nah, kalau nggak ada duit ngapain capek-capek. Robby Tumewu pasti bercanda dengan jawabannya yang barusan. Tapi yang jelas, sekarang ia sudah sedemikian biasa tampil menghibur di depan orang banyak.
Tak ada perasaan malu-malu lagi. Dulu kadang-kadang suka malu ya, ngemilahin antara memisahkan antara menjadi desainer sama jadi komedian. Dulu, Robby lebih dikenal sebagai desainer atau perancang busana. Lo kalau lihat gue kaget, sebenarnya gue ini pemalu banget gitu. Sebenarnya zaman gue sekolah di SD, SMP, SMA, gue introvert banget gitu. Nggak berani menonjol, minder, malu gitu. Nggak tahu, makin tua makin pede aja. Pakai anting 2, tato. Itulah Robby Tumeu sekarang. Ia sudah berhasil mengalahkan sifat pemalunya. Main komedinya yang malu. Main komedinya malu gitu. Kok gue desainer diketawa-ketawain gitu ya. Tapi lama-lama pikir, tapi gue diketawa-ketawain juga gue dapet duit gitu. Ya kan? Jadi akhirnya kepikir untuk lebih ya memang mesti diseriusin ya. Maka seperti yang sering Anda lihat sekarang, Robby Tumeu selalu tampil dengan humornya di sinetron atau ketika ia menjadi pembawa acara. Pemirsa, bagi Anda yang pemalu tetapi memiliki bakat humor, mengapa Anda tidak mencoba seperti Robby Tumeu yang berhasil menghilangkan sifat pemalunya? Ya akhirnya belajar dari VCD, dari Laserdisc, ngelihat komedian-komedian luar, ngelihat ya misalnya Whoopi Goldberg atau sampai Eddie Murphy segala macam. Gue belajar dari situ. Rasa malu Robby Tumeu suatu saat pernah diuji ketika ada seseorang menawarinya uang $300. Ada klien gue ini udah zaman Krismon, ada klien gue temen juga sih udah sering klien, terus dia bilang gini, sebetulnya gue mau kasih lu tip. Orang biasa kasih tip kan, hairdresser atau apa suka dikasih tip ya. Gue mau kasih lu tip katanya. Cuma gue takut lu tersinggung gitu. Gue intip dong dompetnya, ngeluarin $300. Pemirsa, kalau Anda Robby Tumeu, bagaimana sikap Anda? Menerima uang itu atau menolaknya? Aduh kemari deh sini, gue bilang nggak pakai tersinggung hari gini gue bilang. Tapi ya dianggap fun gitu ya. Ya oke aja gitu. Kalau orang serius kan kayaknya susah gitu. Padahal mau ngambil tapi malu gitu. Gue sini deh mari, udah nggak pakai gengsi-gengsian gue bilang. Uang itu halal, karena itu Robby menerimanya dengan enteng. Suatu hal yang barangkali sulit dilakukannya bila sifat pemalunya masih besar. Dan berikut ini pemirsa, kami ingin memperlihatkan kepada Anda apa bedanya Robby Tumeu dengan Tessy pelawak Sri Mulat. Bedanya adalah Tessy memenuhi jari-jari tangannya dengan cincin berbatu akik. Sedangkan Robby Tumeu memenuhi jari-jari kakinya dengan cincin perak yang dibelinya di Bali. Kalau di tangan dirampok, di kaki masih ada, orang kan nggak tahu. Pengumuman untuk para bandit. Di kaki inilah tersimpan kekayaan Robby Tumeu. Yang numpuk harta lebih dari gue juga banyak. Masa gue cuma perak doang. Pemirsa, memeriahkan ulang tahun Kabar-Kabari yang ketiga, kami juga menyelenggarakan bagi-bagi busana kenangan dari artis. Kalau beruntung Anda bisa memperolehnya. Caranya gampang, tebaklah 5 orang artis yang paling sering muncul di Kabar-Kabari dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk memudahkan Anda, saya akan sebut nama kelima artis itu. Mereka adalah Krisdayanti, Inneke Koesherawati, Dian Nitami, Cut Keke, dan saya sendiri Vini Alfionita. Pemirsa, tugas Anda adalah menyusun nama kelima artis tersebut sesuai dengan urutan mereka paling sering muncul di Kabar-Kabari. Misalkan saja Anda yakin Cut Keke yang paling sering muncul. Tulis nama Cut Keke di urutan pertama dan selanjutnya nama artis-artis lain yang saya sebut tadi. Kirimkanlah sayembara ini dalam sebuah kartu pos dan dialamatkan ke Kabar-Kabari, PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kartu pos Anda kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1999. Kita akan mengundi bersama dan bagi Anda yang beruntung akan memperoleh busana kenangan dari artis-artis tadi. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjutkan dengan sajian berikut. Konyol gue tuh sebenarnya bukan gue yang konyol tuh kalian yang memandang gue konyol. Jadi intinya adalah kekonyolan itu ada pada diri masing-masing. Pemirsa, itulah Edwin yang menolak dirinya disebut konyol. Tapi Edwin sendiri memang bingung yang dimaksud konyol itu apa. Gak ngerti gue apa gue konyol ya. Gak ngerti gue apa gue konyol apa enggak gitu, gak tahu gue. Pas ngidam itu ngidamnya granat. Jadi meledak. Apakah seperti itu yang dimaksud konyol? Meledak terus. Pantang ditarik picunya, pasti meledak. Tunggu 3, 2, 1, bar. Penampilan seperti inilah yang membuat banyak orang mengatakan Edwin konyol. Jadi kalau konyol itu ya emang inilah gitu loh, maksudnya emang kayak gini gitu loh. Mungkin Memang begitulah Edwin, dan dia menerima dirinya apa adanya. gua nggak dibuat-buat, ya kan? Emang bersikap yang sebenarnya. Jadi orang juga
mau sebel ya emang kayak gitu anaknya, bilang apa lagi gitu. Silahkan orang menilai Edwin yang bicaranya suka berteriak-teriak, disertai anggota tubuhnya yang bergerak serabutan ke sana kemari. Nanti kalau gue punya anak gue protes, Pak, Bapak konyol banget jadi orang katanya.